Apa Ambu yang menjadi melihat ke sini? Yang menjadi latar belakang berdirinya Rumah Pejuang Kanker? Rumah Pejuang Kanker Ambu berdiri bentuk rasa syukur Ambu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada anak yang telah Allah ambil bertahun-tahun berjuang, akhirnya diberikan yang terbaik. Akhirnya berdirilah Rumah Pejuang Kanker Ambu, dan Ambu sehari-hari di sini 24 jam mengurus pasien anak juga pasien dewasa, di mana mereka dari seluruh Jawa Barat, dari provinsi juga, saat ini ada dari NTT, NTB, Lampung gitu ya. Mereka itu benar-benar memang butuh tempat dan rumah kedua untuk selama mereka berobat di Bandung, di 5 rumah sakit yang ada di Bandung. Ambu, ini awal mulanya gimana sih? Bisa ceritain dulu awal mulanya. Kemo ke berapa kali kemonya? Atau ada apa di semua pengalaman Ambu yang membuat hati Ambu tergerak untuk melakukan mendirikan yayasan ini? Baik, akan Ambu perjelas ya. Dulu sewaktu Ambu berjuang untuk anak gitu ya, kemoterapi selama bertahun-tahun, di situ Ambu merasakan pahit pedihnya seorang Ambu berjuang untuk anak dan tidak pernah pulang-pulang selama 2,5 tahun pulang-pulang bawa jasad. Itulah sehari-harinya itu harus merasakan kekurangan makan, kekurangan obat-obatan, anak pengen susu gitu ya. Di situ merasakan pahit pedihnya seorang saya berjuang untuk anak, yang akhirnya sampai memutuskan untuk kontrak dan menetap di Bandung karena kemoterapi itu harus 1 minggu sekali kemonya. Dan kenapa Ambu mendirikan ini gitu ya, yaitu yang tadi saya bilang, inilah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada anak yang telah Allah ambil. Allah mengambil anak Ambu 1, ternyata Allah berikan beratus-ratus anak supaya Ambu urus sampai hari ini gitu. Ambu bisa ceritain ya kenangan terindah bersama anak Ambu, kemudian apa sih keinginannya yang sampai sekarang Ambu masih belum bisa mengabulkan keinginannya dia, karena dulu mungkin Ambu punya keterbatasan dari materi, atau bisa dijelaskan? Baik, sampai sekarang masih teringat gitulah ya, dimana dulu anak saya pengen kayak mainan gitu ya, karena di rumah sakit itu orang pada beli mainan, pada beli makanan yang enak-enak gitu ya. Karena di situ saya tidak bisa membelikannya karena memang saya keterbatasan dengan ekonomi gitu ya. Dimana saya jauh dari keluarga gitu, dimana nggak punya uang sama sekali gitu ya. Di situ saya merasa sedih, merasa sakit gitu ya. Dan akhirnya saya selalu menangis gitu ya. Ya Allah, sampai kapan perjuangan saya ini berakhir gitu ya. Kenangan yang indah banyak, kenangan yang pahit banyak gitu ya. Sehingga Ambu saat ini gitu ya memberikan apapun gitu yang pasien mau, yang pasien inginkan, itu untuk mengenang anak saya yang telah di surga. Apa Ambu yang keinginan Ambu yang sampai saat ini merasa menyesal karena belum bisa mengabulkan keinginan anak Ambu, sehingga mungkin dari sana kan timbul motivasi untuk mendirikan rumah kanker ini? Dulu anak saya pengen main robot, dulu anak saya pengen mainan kayak TV portable begitu gitu ya.
Pas ada rezeki saya beli gitu ya untuk anak saya, malah anak saya bilang mama simpan saja gitu buat nanti. Dia nggak mau pakai karena cairannya udah ke otak hingga dia lupa ingatan. 1, 2, 3 ya. UGD. Sorry wasalim wa barik alaihi. La ilaha illallah. Itu mana anak saya pengen makan ikan, pengen makan ayam. Itu semua saya tidak dapatkan karena memang saya tidak punya uang. Gitu. Apalagi banyak makanan gitu yang enak, enak. Itu memang saya sama keterbatasan ekonomi saya. Yang akhirnya saya tidak pernah bermimpi kalau saya akan mendirikan rumah pejuang kanker ambu ini dan saya mengurus ratusan pasien. Itu tidak pernah bermimpi sebenarnya gitu ya. Yang saya selalu berkata di dalam hati saya, janganlah sampai gitu ya kealaman lagi oleh saya orang-orang yang Awalnya ada kesulitan apa pas awal mula untuk mendirikan rumah pejuang kanker ini? Karena ini kan butuh modal, butuh effort yang tinggi. Ini gimana cara mengatasinya? Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Rumah pejuang kanker ambu ini didirikan gitu ya berkat orang-orang yang peduli dan mereka melihat mungkin kegigihan ambu, kesemangatan ambu, hingga ada salah satu orang yang ya sudah ambu buka rumah singgah aja gitu. Nanti saya yang biayain untuk sewa rumahnya dan saya akan merekrut sahabat-sahabat saya katanya untuk operasional sehari-hari. Nah alhamdulillah dari situ sampai sekarang datang silih berganti orang-orang baik, orang-orang yang peduli gitu ya untuk bisa meringankan beban seluruh pasien dan membantu aku. Adalah maut. Apakah merasakan bahwa mereka udah saya anggap anak saya sendiri. Kenapa saya bekerja 24 jam? Saya ingin melihat progres perbaikan anak-anak, keluhannya apa, orang tuanya seperti apa, terus orang tuanya pun harus ambu arahkan seperti apa, apalagi anak-anak ya, untuk itu ya membentak atau mencubit sampai detik terakhir belum pernah gitu ya. Mereka adalah anak saya yang telah di surga ini. ada nggak punya kenangan dengan pasien atau misalkan nggak bisa dikatakan dengan sehingga pasien itu pernah ketika misalkan dia Dan kita beramal tidak lagi tinggal di sini pada orang-orang yang membutuhkan. Para ibu Di sini sekalian, banyak sekali ada pasien suatu yang hadis yang memang mengatakan penyakitnya sama as-sholatu dengan imaduddin. anak ambu. Sholat itu adalah Namanya tiangnya juga sama agama. dengan anak Walaupun ambu, kita berzakat, gitu ya. berpuasa, kalau tidak sholat Setelah itu mubah meninggal, semuanya. penuh banget Maka dari kenangan itu, yang mari sangat sakit sampai sekarang gitu, yang selalu Itu aku saja ingat tausiah itu dari saya. bagaimana dia tertawa, Waspada bercanda, para ibu dan bagaimana dia sekalian. memanggil ambu. Ada suatu hadis yang Selalu mengatakan teringat sampai as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. bisa diceritain Maka kalau walaupun kita berpuasa, berzakat, beribadah, bersolat, kalau tidak sholat itu kenyang muka. Karena mau ceritakan dari tahun 2012 sampai detik ini pasien yang ambu urus lebih dari 700. Kebanyakannya memang diberikan yang terbaik selama 12 tahun. Hampir 1 minggu sekali atau hampir 2 hari sekali pasien anak atau pasien dewasa yang diberikan yang terbaik yaitu meninggal. Kamu harus merapikan pakaiannya, kamu harus membawa ambulan ke rumah sakit, dan kamu memberangkatkan jenazahnya itu dan alhamdulillah nomor 1. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya kesulitan agama. apa Bu? Maka dari itu, Mengelola kita
sering bercakap, sering bersedekah, rumah pejuang sering Alhamdulillah dan kalau tidak sholat, untuk kesulitan ada gitu ya. marilah kita Dan untuk kemudahan pun sangat sholat ada kita gitu. jadilah waktu Karena